Perkenalkan, nama saya Yelena Angelika Ramdalili, NIM S1S1222081. Pada video ini saya akan menjelaskan materi Python, class, dan objek. Jadi, hampir semua yang ada di Python itu adalah sebuah objek dengan properti dan metodenya. Nah, kelas itu seperti konstruktor objek atau blueprint untuk membuat objek. Nah, yang pertama kita akan membuat kelas. Nah, untuk membuat kelas kita bisa gunakan kata kunci kelas. Nah, contohnya seperti berikut. Nah, jadi di sini kita buat kelas. Kelasnya itu bernama myClass. Nah, kemudian di sini ada properti. Nah, ketika kita run itu seperti ini hasilnya. Nah, selanjutnya kita akan membuat objek. Nah, kita bisa menggunakan kelas yang bernama myClass ini untuk membuat objek. Oke, contohnya. Nah, di sini kita membuat objek yang bernama P1. Nah, kemudian kita mencetak nilai X. Nah, hasilnya itu seperti ini. Selanjutnya ada fungsi init. Nah, dari beberapa contoh sebelumnya, itu adalah kelas dan objek dalam bentuk yang paling sederhana. Nah, untuk lebih memahami arti kelas, kita harus memahami fungsi bawaan init. Nah, untuk semua kelas itu memiliki fungsi yang disebut init, yang selalu dijalankan saat kelas dimulai. Nah, fungsi unit ini digunakan untuk menetapkan nilai pada properti objek atau operasi lain yang perlu dilakukan saat objek dibuat. Nah, contohnya seperti berikut. Pada contoh ini, di sini itu kita buat kelas yang bernama person. Nah, kemudian kita menggunakan fungsi init untuk menetapkan nilai nama dan usia. Nah, jadi ketika di print itu hasilnya seperti ini. Nah, jadi fungsi init itu dipanggil secara otomatis setiap kali kelas digunakan untuk membuat objek baru. Nah, selanjutnya ada fungsi str. Nah, fungsi str ini itu mengontrol apa yang harus dikembalikan ketika objek kelas itu direpresentasikan sebagai string. Nah, jika fungsi str tidak disetel, maka representasi string objek string itu akan dikembalikan. Nah, seperti contoh berikut.
Nah, jadi di contoh ini kita merepresentasikan string suatu objek itu tanpa menggunakan fungsi str. Nah, ketika dijalankan, nah itu akan ditampilkan seperti ini. Nah, kemudian jika kita bandingkan dengan menggunakan fungsi str. Nah, sebagai contoh, nah ini dia hasilnya. Nah, jadi ketika menggunakan fungsi str, maka hasilnya itu akan seperti ini. Nah, jadi di sini tuh akan ditampilkan. Nah, kalau yang tadi itu dia tampilannya seperti ini jika menggunakan fungsi str. Nah, kalau tanpa menggunakan fungsi str untuk merepresentasikan string itu seperti ini hasilnya. Nah, yang berikutnya ada metode objek. Nah, objek juga bisa berisi metode. Nah, metode dalam objek adalah fungsi yang dimiliki objek tersebut. Nah, jadi di sini kita akan buat metode kelas pada person. Pada contoh ini kita akan memasukkan fungsi yang mencetak salam my phone, kemudian di sini kita akan jalankan pada objek P1. Nah, hasilnya itu seperti ini. Oke, nah yang berikutnya itu parameter self. Nah, di sini parameter self ini itu adalah referensi ke instan kelas saat ini dan digunakan untuk mengakses variabel milik kelas tersebut. Nah, jadi self ini atau parameter yang di sini itu tidak harus diberi nama self. Kita juga bisa menyebut atau memberi namanya itu sesuka kita atau sesuai keinginan. Nah, tetapi itu harus menjadi parameter yang pertama dari fungsi apapun yang ada di kelas. Nah, jadi dia harus berada pada parameter yang pertama. Nah, contohnya di sini kita akan mengganti. Oke, misalnya di sini itu parameter A. Nah, maka di sini juga kita ganti. Nah, selanjutnya yang ini diganti misalnya B. Nah, ketika kita jalankan, nah jadi seperti ini. Jadi tidak ada masalah ya. Jadi misalnya kalau kita ganti self itu dengan nama yang lain. Yang penting dia ditulis di bagian parameter yang pertama.
Nah, yang berikutnya mengubah properti objek. Kita dapat mengubah properti pada objek, yaitu seperti contoh berikut. Jadi seperti ini contohnya. Nah, jadi ketika kita jalankan, tuh properti dari objek yang awalnya 18 itu berubah menjadi 17. Nah, yang berikutnya kita akan menghapus properti yang ada pada objek. Nah, kita bisa menggunakan kata kunci del. Nah, untuk contohnya seperti berikut. Nah, jadi seperti ini contohnya. Nah, di sini sudah terhapus, maka ketika kita print itu akan error. Nah, di sini error karena properti dari objek itu sudah terhapus. Nah, yang berikutnya menghapus objek. Nah, untuk menghapus objek, kita juga bisa menggunakan kata kunci del. Nah, untuk contohnya itu seperti berikut. Nah, ketika kita jalankan itu hasilnya seperti ini. Nah, seperti ini atau error itu karena objeknya itu sudah terhapus. Nah, yang selanjutnya ada pernyataan pas. Nah, definisi kelas itu tidak boleh kosong. Nah, tetapi kalau kita misalnya ingin mengosongkannya, kita bisa gunakan pernyataan pas. Nah, contohnya itu seperti berikut. Nah, ketika kita run, nah, tampilannya itu akan seperti ini. Jadi dia tidak akan menimbulkan kesalahan.